Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan pelayanan kebidanan nasional dan internasional. Nah, yang mana pada mata kuliah konsep kebidanan ini kami diampu oleh Ibu Eni Fitria Hadi. Sebelumnya akan kami jelaskan apa itu pelayanan kebidanan. Nah, pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak-anak. Nah, pelayanan kebidanan dapat dibedakan meliputi pelayanan kebidanan rujukan, yaitu pengalihan tanggung jawab pelayanan oleh bidan kepada sistem yang lebih tinggi seperti kepada rumah sakit atau tempat yang lain. Lalu kedua, ada layanan kolaborasi, yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim secara bersama-sama dengan profesi lain dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan, seperti misalnya bidan berkolaborasi dengan apoteker atau dengan perawat. Lalu ada yang ketiga, yaitu layanan kebidanan primer, yaitu layanan yang diberikan sepenuhnya atas tanggung jawab bidan. Jadi semua itu tanggung jawab bidan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu perkembangan bidan dalam negeri. Jadi adanya bidan di Indonesia itu berjalan seiring dengan perkembangan pelayanan kebidanan, yang mana itu merupakan tuntutan dari kebutuhan masyarakat. Nah, sejak 158 tahun yang lalu hingga tahun 1996, itu kebidanan masih belum merupakan perguruan tinggi, belum ada yang menjadi perguruan tinggi. Nah, dimulai tahun 1851 bersama pendidikan dokter oleh Dr. Willem Bos, dibuka pendidikan bidan bagi wanita muda pribumi di Batavia pada zaman itu. Nah, setelah berlangsung singkat, 2 tahun kemudian tutup karena kurang peminat dan pembatasan atau larangan wanita keluar rumah. Yang kedua, pada tahun 1891, persiapan dibuka pendidikan bidan itu kembali. Baru tahun 1902 dibuka kembali pendidikan bidan untuk pribumi di Rumah Sakit Militer Batavia. Lalu, pendidikan bidan untuk wanita keturunan Belanda Indo juga ada di rumah sakit swasta di Makassar pada tahun 1904. Nah, pada tahun 1911-1912 dimulai pendidikan tenaga perawatan secara terencana di CBZ RSUP Semarang dan Batavia. Calon diterima dari HJS SD 7 tahun, ditempuh dalam 4 tahun, mula-mula terbatas pada pria, baru tahun 1914 diterima bagi wanita dan lulusannya. Dapat terus ke kebidanan selama 2 tahun. Untuk pria, keperawatan lanjutan selama 2 tahun. Lalu pada tahun 1918, Budi Kemuliaan membuka rumah sakit bersalin dan pendidikan bidan. Murid-murid dari juru rawat wanita ditempuh selama 2 tahun. Lalu pada tahun 1935-1938, pemerintah Belanda mulai mendidik bidan lulusan MULO, yaitu setingkat SLP bagian B. Lalu hampir secara bersamaan dibuka beberapa kota besar lain seperti RSB Budi Kemuliaan, RSB Palang 2 di Jakarta, dan RSB Mardi Waluyo Semarang. Pada tahun yang sama pula, keluar peraturan untuk bedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan. Nah, bidan dengan dasar pendidikan MULO dan kebidanan 3 tahun disebut bidan kelas 1 atau Voedurus First Class. Nah, pada zaman penjajahan Jepang didirikan sekolah perawat atau sekolah bidan dengan nama atau dasar yang berbeda, tetapi persyaratan mirip dengan zaman penjajahan Belanda. Peserta kurang minat, mendaftar terpaksa, dan tidak ada alternatif pendidikan lain. Nah, tahun 1950 dan 53
dibuka sekolah bidan lulusan dari SMP dengan batas usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan selama 3 tahun. Setelah itu, kebutuhan tenaga penolong persalinan dibuka kembali dengan pendidikan pembantu bidan penjenjang kesehatan 3, lanjut hingga 1976, dan setelahnya ditutup. Peserta lulusan SMP plus 2 tahun kebidanan dasar banyak yang lanjut ke pendidikan bidan selama 2 tahun. Lalu pada tahun 1953 sampai 1965 dibuka kursus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta. Lamanya 7 sampai 12 minggu. Tahun 1960 KTB pindah ke Jakarta dan tutup tahun 1967. Tujuan dari KTB ini adalah untuk mengenalkan perkembangan program KJA dan Yankesmas sebelum bidan mulai tugas di BKJA. Tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan bersamaan dengan guru perawat dan perawat kesmas di Bandung. Awalnya berlangsung 1 tahun, lalu 2 tahun dan terakhir berkembang 3 tahun. Tahun 72 dilebur menjadi SGP atau Sekolah Guru Perawat, menerima calon dari sekolah perawat dan sekolah bidan. Lalu tahun 70 dibuka pendidikan bidan yang terima dari SPR plus 2 tahun pendidikan bidan, disebut Sekolah Pendidikan Lanjut Jurusan Kebidanan, tetapi tidak merata di semua provinsi. Tahun 1974, mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak, 24 kategori, Depkes menyederhanakan pendidikan Yankes non-sarjana. Sekolah bidan ditutup dan dibuka SPK. Tujuan adanya tenaga multipurpose di lapangan yang salah satu tugasnya memang persalinan, karena beda falsafah dan kurikulum, terutama berkaitan dengan kemampuan bidan. Tujuan tidak tercapai. Tahun 1981 untuk tingkatkan kemampuan SKK dalam YAN-KJA termasuk kebidanan dibuka DC KJA Pendidikan. Pendidikan berlangsung 1 tahun dan tidak dilakukan oleh semua institusi. Antara tahun 75 sampai 84 tidak ada pendidikan bidan. Lalu tahun 85 dibuka lagi program pendidikan bidan dari lulusan SPR dan SPK. Saat itu dibutuhkan bidan yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan dan KJA dan KB. Lama pendidikan 1 tahun. Lulusan dikembalikan ke institusi pengirim. Tahun 1989 dibuka kelas program pendidikan bidan secara nasional yang diperbolehkan lulusan SPK langsung masuk pendidikan bidan. Dikenal sebagai Program Pendidikan Bidan A, PBBA. Lama pendidikan selama 1 tahun. Lulusan ditempatkan di desa dengan tujuan memberikan yankes terutama terhadap ibu dan anak di daerah pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan turunkan AKJ dan anak. Tahun 1994, bidan desa merupakan PTT, kontrak 3 tahun, diperpanjang 2 kali 3 tahun lagi. Lalu penempatan ini menyebabkan orientasi sebagai tenaga kesehatan berubah. Bidan harus disiapkan sebaik-baiknya, tidak hanya kemampuan profesional bidan, tapi juga kemampuan komunikasinya, konseling, dan mampu menggerakkan masyarakat desa dalam tingkatkan taraf KJA. PBBA diselenggarakan dengan peserta yang cukup besar, dengan harapan tahun 1996 sebagian desa sudah memiliki bidan. Kenyataan lulusan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai bidan profesional karena lama pendidikan singkat, jumlah peserta terlalu besar sehingga kesempatan untuk praktik klinik kebidanan sangat kurang. Lalu tahun 1993 dibuka PPBB dengan peserta lulusan akper lama pendidikan 1 tahun. Tujuan program untuk persiapkan tenaga pengajar bidan pada program PBBA. Dari hasil penelitian, dianggap tidak kompeten karena lama pendidikan singkat, hanya berlangsung 2 tahun. Lalu tahun 1993, lulusan SPK tidak cukup penuh kebutuhan bidan desa. Dibuat program cepat pendidikan bidan BPBC dengan latar SMP plus pendidikan 3 tahun yang diselenggarakan di 11 provinsi.
yaitu Aceh, Bengkulu, Lampung, dan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTT, Maluku, dan JIJA. Hanya untuk kebutuhan mendesak berlangsung sampai 1997 kecuali di JNC. Untuk penuhi tuntutan profesionalisme tahun 1996, Kemenkes RJ nomor 4118 tahun 1987 dan Kemendikbud nomor 9 1996 dibuka DJJ kebidanan dan institusi AKBJD di 6 provinsi menerima calon dari SMA. Saat ini, kurikulum DJJ kebidanan telah direvisi mengacu pada Kemendiknas 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan disahkan dengan Kemenkes RJ nomor HK 0006241583. Tahun 2001 tercatat 65 institusi DJJ Klub, 45 DFDKes, 50 swasta seluruh di Indonesia. Sampai tahun 2008 telah tercatat kurang lebih 310 institusi DJJ kebidanan. Tahun 1994 sampai 95, pemerintah juga menyelenggarakan uji coba pendidikan bidan jarak jauh di 3 provinsi. Diselenggarakan untuk memperluas cakupan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pengaturan penyelenggara ini diatur oleh SK Menkes nomor tersebut. DJJ ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bidan untuk menurunkan AKJ dan AKB. Sebetulnya tahun 1994, RS Setka Lulus sudah melaksanakan pendidikan bidan dari lulusan SMA. Lamanya 3,5 tahun, tidak berlangsung lama. Pada tahun 1994 juga dilaksanakan pelatihan pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Lalu tahun 1995 dan 98, JBJ bekerja sama langsung dengan Mothercare melakukan pelatihan bidan RS dan bidan puskesmas serta bidan di desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2000, telah ada pelatihan asuhan persalinan normal yang dikoordinasikan dengan maternal neonatal health, pelatihan life skills, dan asuhan persalinan normal. Tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga guru, dosen-dosen, dan aktif. Selain pendidikan formal dan pelatihan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, diadakan seminar dan lokakarya organisasi. Dilaksanakan tiap tahun selama 2 kali tahun 1996 sampai 2000 dengan biaya dari UNICEF. Awalnya program dirancang menghasilkan bidan pendidik 1000 lulusan dan hanya dilaksanakan sebagai masa transisi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dosen. S1 Kebidanan tahun 2008 di Unair, Brawijaya, dan Unhas juga buka pada tahun 2008. Di bulan Mei 2006, Unpad membuka S2 Kebidanan, menerima dari DJV Bidan. Lalu pendidikan bidan di Indonesia juga dapat dikatakan tragis dibandingkan profesi kesehatan lain, karena pernah tutup selama 9 tahun, dari 1975 sampai 1984. Nah, yang kedua yaitu perkembangan kebidanan di luar negeri. Nah, dalam kitab-kitab kuno, kitab Papirus Mesir dan Tao Te Ching Cina itu sudah ada. Dalam kitab suci agama Kristen juga ada. Pada zaman Fir'aun sebelum Nabi Musa lahir, tercatat di kitab Keluaran Exodus, Fir'aun memerintahkan bidan di Mesir untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Itu artinya dari dulu sudah ada bidan. Lalu ditemukan pada buku-buku filsafat Yunani kuno. Yang pertama, Socrates, SM, ibunya seorang bidan, mengakui bidan sebagai profesi yang paling dihormati. Sebagai perintis filsafat Yunani, dia mengembangkan metode pengajaran, metode dialektika, dan Socrates menamakannya Maientika Technique, yaitu seni kebidanan. Belajar dari ibunya, yaitu Panarat, melihat peran bidan dalam memberdayakan ibu-ibu pada saat melahirkan. Lalu
Di Cordoba, Spanyol abad 12, dokter ahli kandungan bangsa Arab Moro atau Al-Zahrawi mendidik wanita muda menjadi bidan, karena adat istiadat pada waktu itu lebih menerima wanita sebagai pendamping ibu sewaktu melahirkan tahun 1752. Dibuat persyaratan bidan harus lulus ujian dengan materi ujian diambil dari buku A Short Treatise on the Art of Midwifery tahun 1789. Pendidikan bidan dibuka di ibu kota Madrid. Tahun 1932, pendidikan bidan secara resmi menjadi School of Midwifery. Lalu di Belanda, pendidikan bidan harus terpisah dari pendidikan perawat. Bidan di Belanda disebut verloskundig. Lalu di Denmark, bidan merupakan profesi tersendiri. Pendidikan bidan dimulai tahun 1787. Pendidikan postgraduate selama 9 bulan bagi bidan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendidik dan pengelola mereka. Lalu di Selandia Baru pada era 80-an, mereka bersama para bidan menegaskan kembali otonomi bidan dan mengajukan usulan memperkuat legislasi tentang profesionalisme praktik bidan, merintis adanya pendidikan bidan direct entry setingkat bachelor atau strategi. Lalu di Kanada membuka pendidikan bidan secara resmi pada tahun 91 setingkat universitas dengan direct entry. Konsep dasar model pendidikan adalah kemitraan yang berintegrasi antara perempuan, guru bidan, mahasiswa bidan, institusi pelayanan dan pendidikan, serta organisasi bidan. Kemitraan menjaga agar program pendidikan bidan tetap pada tujuan utama, yaitu mencetak bidan-bidan yang dapat bekerja secara mandiri. Lalu di Inggris, yaitu salah satu negara dengan pendidikan bidan dan praktik kebidanan yang sudah stabil, dan ada undang-undang tentang praktik kebidanan yaitu atau Midwifery Act tahun 1902. Lalu Amerika memulai membenahi pendidikan bidan setelah Perang Dunia Kedua. Pendidikan bidan direct entry dengan level S2 dimulai sejak tahun 1996 di University of New York di Brooklyn. Selanjutnya di Australia. Australia maju pesat sejak 10 tahun terakhir. Dasar pendidikan bidan dari tradisional hospital-based program menjadi tertiary course studies yang menyesuaikan kebutuhan pelayanan di masyarakat. Bidan bekerja di komunitas, tetapi perannya berbeda dengan petugas kesehatan komunitas lainnya. Tingkat pendidikan bidan saat ini sudah mencapai tingkat doktoral di sana. Ya, sekian penjelasan dari kelompok 3 tentang perkembangan pelayanan kebidanan nasional dan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.